Halo, halo, tes, cek, sip. Saya beserta jajaran turut prihatin atas apa yang terjadi di Myanmar yang sudah memakan banyak korban. Dan saya mengecam atas tindakan represif aparat bersenjata. Semoga konflik itu segera mereda dan fuck off militari. Oke, kembali ke Manusia Madesu, seorang alkoholik yang masih ingin berkarya meski tidak berguna. Film berikut ini mengisahkan sepasang kekasih bernama Joe dan Angel. Mereka berdua dengan segala keterbatasan harus melawan rintangan untuk bertahan hidup secara fisik maupun emosional. Yang nonton jangan baper ya, asli. Ini bikin emosional tinggi nih, asli. Oke, jadi sebelum kita mulai seperti biasa kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. Film dibuka oleh seorang wanita bernama Jo yang sedang mengejar anjingnya bernama Rasta. Lalu terlihat segerombolan punk sedang nongkrong dan anjingnya ternyata menghampiri Angel, seorang street punk di pusat kota di Jerman. Angel di sini jangan salah ya, Angelnya tuh Angel cowok. Jadi nama Angelnya tuh cowok. Cowok tapi Angel gitu maksudnya. Отпусти меня! У меня собака на боке. Angel yang baru melihat Joe mengajak Joe ngobrol, namun Joe yang judes mengacuhkan Angel. Joe ternyata mendatangi event musik saat di sana salah satu skinhead yang mengenalinya mengganggunya. Lalu Angel yang juga berada di sana menghampiri Joe yang sedang diganggu oleh para skinhead itu. Kemudian Angel berkata, ikutlah denganku, tetapi skinhead yang tak terima mencekiknya. Namun karena teman-teman Angel banyak, ia pun dilepaskan bersama Joe. Я знаю их. Возле меня только бритоголовые живут. Пришли. Joe lalu diajak ke tempat tinggal Angel di sebuah pabrik bekas. Ia memang telah lama di sana diam bersama mantan pacarnya Marina. Joe di sana bercerita jika ia kabur dari rumahnya karena ia tidak suka sama ayah tirinya. Ayah tirinya yang mencoba memperkosanya, membuat Joe lari dari rumah. Malam harinya mereka berdua tak bisa tidur. Angel menghampiri Joe dan menciumnya. Saat ia akan membuka celananya, Joe menolak karena menurutnya mereka baru kenal. Angel yang sangat kecewa lalu pergi menemui teman-temannya. Joe juga berada di sana ditemani oleh Yoyo. Lalu Marina mantan pacarnya Angel tiba dan mengatakan jika ia tak menyukainya. Pria yang sedang mabuk itu bernama Ringo. Ia terjatuh dari atas. Saat dicek sama Angel dan kawan-kawan, ia berkata tidak apa-apa. Joe pun terlihat pergi karena ia melihat Angel bersama mantan pacarnya. Kemudian Angel pun menyusulnya. Angel meminta maaf kepada Joe jika ia tadi bersama mantan pacarnya hanya ingin membuat Joe cemburu. Karena mereka berdua kehujanan, Angel pun masuk ke dalam minimarket biasa ia numpang mandi jika minimarket itu tutup. Mereka pun berusaha mengeringkan pakaian dan mereka pun bercumbu malam itu. Esok harinya terlihat mereka membawa TV dan Joe bilang ia akan mencari makanan untuk sarapan pagi. Rasta anjingnya pun dititipkan bersama Angel. Saat Joe sedang dalam perjalanan, ternyata ibunya menemuinya. Ibu Joe meminta Joe untuk pulang karena ia sedang sakit. Ia juga bercerita jika telah jauh sama ayah tirinya. Mendengar itu, Joe pun berencana menginap 1 hari untuk menemani ibunya. Joe lalu memberi pesan kepada Ringo untuk memberitahukan kepada Angel jika Joe akan kembali besok pagi. Ты побудешь со мной. Angel yang tak melihat Joe bertanya kepada teman-temannya. Di rumah perasaan Joe yang tidak enak, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi menemui Angel. Namun ibunya yang tak mau ditinggalkan kemudian banyak minum obat. Выплюнь. Dan terpaksa Joe pun menuruti ibunya.
Angel yang menunggu Joe didatangi mantannya bernama Marina. Marina mengatakan jika Joe adalah seorang pembohong. Kemudian, Angel dan Marina pun terlihat berpelukan. Di sana Marina memberikan cincin kepada Angel bahwa itu tanda ia kembali berpacaran. Но ты ведь сказал, что мы вместе. Ага. Esok paginya ayah tiri Joe datang dan Joe meminta kepada ibunya untuk mengusirnya. Namun, ibunya malah diam. Lalu Joe pergi ke tempat Angel. Ia bertanya kepada teman-temannya di mana Angel. Teman-temannya berkata semalam Angel mencarimu. Joe menjawab, bukankah aku sudah memberikan pesan kepada Ringo? Kata teman-temannya, Ringo sudah meninggal saat malam. Lalu Joe pun menghampiri Angel. Di sana mereka berdebat hingga Joe pun pergi meninggalkan Angel dan menemui Yoyo. Joe lalu berkata kepada Yoyo jika ia tak mau pulang. Ia bingung harus tidur di mana. Karena Yoyo berteman dengan anak-anak skateboard, mereka pun menginap di rumah Alex, salah satu anak-anak skateboard. Keesokan harinya terlihat semua menghadiri pemakaman Ringo dan Joe terlihat bersama Yoyo dan Alex. Angel yang melihatnya hanya bisa diam dan bersedih. Namun akhirnya Joe menemuinya, mereka pun terlihat kembali bersama. Angel di sana melamar Joe dengan cincin yang diberikan oleh Marina, lalu mereka pun sangat bahagia. Malam harinya saat mereka sedang berjalan berdua, tak sengaja bertemu dengan Marina, mantan pacarnya Angel. Marina yang mengetahui itu cincinnya lalu merebut dari tangan Joe. Не знаю, как это получилось. Ia pun menemui Yoyo yang sedang berpesta dengan anak-anak skateboard. Joe di sana terlihat sangat mabuk, lalu Alex, seorang skateboard, membawa Joe yang mabuk ke kamarnya. Joe lalu digerayang oleh Alex, namun Joe menolak. Angel yang berada di luar dikejar polisi karena telah memukuli pengendara sepeda. Dan kembali ke Joe yang tadinya menolak wiciu-wiciu, akhirnya mereka pun wik. 8 minggu kemudian, Angel terlihat keluar dari penjara. Di sana terlihat Joe sedang menunggunya. Joe berkata kepada Angel bahwa ia telah hamil, tetapi menurutnya itu bukan anak Angel. Ia mengaku bahwa ini anak Alex, seorang skateboard. Angel berniat pergi, namun karena dia mencintainya, ia berkata jika ia akan menjadi ayah yang baik. Kemudian mereka pun pergi ke dinas sosial karena dinas sosial selalu memberikan apartemen dan uang untuk pengangguran selama hamil sampai melahirkan. Setelah mendapatkan uang, mereka pun membelanjakan semua untuk kebutuhan selama 9 bulan. Lalu mereka menemui teman-temannya yang sedang nongkrong di bawah jembatan. 7 bulan kemudian terlihat mereka berada di apartemen, namun para tetangga Angel dan Joe selalu bikin kegaduhan. Di apartemen itu, petugas apartemen pun menegurnya. Menurutnya, Angel lebih baik pergi dari apartemen biar Joe sendiri sampai bayinya melahirkan. Namun Angel marah dan meninggalkan apartemen itu bersama Joe. Mereka kembali ke pabrik kosong tempat tinggal Angel sebelumnya. Namun pabrik itu kini telah terisi. Kemudian mereka pun tinggal di kuburan. Angel berkata jika anaknya nanti lahir akan memberi nama Musa seperti di Alkitab. Lalu terlihat Angel mencari taksi karena Joe sudah saatnya melahirkan. Angel meminta Joe lebih dulu agar Angel mencari uang untuk di rumah sakit. Anak mereka pun akhirnya lahir. Anak itu diberikan nama Musa. Saat masih di rumah sakit, tiba-tiba si anak skateboard bernama Alex datang. Ia berkata mengapa tidak memberitahukan dia. Namun Joe menjawab, kamu tidak ada kabar selama 9 bulan. Dan anak ini adalah anak Angel. Kamu hanya ayah biologisnya. Может, только биологически. Angel mencari pekerjaan untuk membayar rumah sakit, tetapi semuanya menolak. Saat ia kembali ke rumah sakit, ditanya oleh Joe,
apakah ia sudah mendapatkan uang untuk bayar besok rumah sakit. Angel pun berkata jika besok ia akan mendapatkan uang. Angel lalu merubah penampilannya agar ia dapat diterima bekerja. Namun saat ia bekerja, ia meminta tolong agar uang gajinya di muka. Pemilik restoran itu menolaknya. Kemudian ia merampok minimarket lalu kembali ke rumah sakit. Joe yang menunggu pun akhirnya lega. Lalu mereka berencana akan pergi ke pedesaan karena Joe ingin sekali melihat gunung. Namun, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Angel karena perampokan di toko minimarket. Kemudian akhirnya Joe diam di rumah bibinya Alex, anak skateboard itu. Karena ibu Alex menolak kehadiran Joe dan anaknya. Joe pun kembali bersama Alex. Dan Angel yang di dalam penjara selalu mengirim surat, namun Joe tak pernah membalasnya. Angel yang di dalam penjara pun frustasi, ia memakai heroin di dalam penjara. Singkat cerita, Joe, Alex, dan babynya sedang merayakan hari Natal. Lalu tiba-tiba Angel yang telah keluar dari penjara mendatanginya. Angel ingin melihat anaknya meski ia bukan ayah biologisnya, tetapi bibi Alex menyuruh Joe untuk masuk. Dan Angel pun marah kemudian memukul Alex dan pergi. Joe lalu ikut dengan Angel. Di hari berikutnya terlihat mereka tidur di emperan stasiun bawah tanah. Saat Joe dan anaknya sedang tidur, Angel yang sakau memakai heroin kembali. Dan tiba-tiba polisi bersama dinas sosial datang untuk membawa anaknya dan merawatnya di tempat lebih baik. Joe meski telah menolaknya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Angel yang sakau meminta pertolongan kepada Joe karena ia merasakan sakit yang teramat dahsyat. Joe yang tak tega kemudian pergi dan menjual diri. Anjing, nyesek, goblok. Nyesek anjing, jual diri anjing. Menurut pria yang akan tidur dengannya, Joe adalah wanita yang sangat cantik yang pernah ia lihat. Lalu, pria itu pun memberikan uang yang banyak kepada Joe. Setelah itu, Joe membeli heroin dan datang ke kantor dinas sosial untuk mengambil kembali anaknya. Mereka lalu berada di mobil menuju ke pedesaan untuk melihat gunung. Angel yang kembali sakau hanya bisa merengek di hadapan Joe. Kemudian, saat mereka bangun dari tidur, mereka melihat gunung dan mentari yang sangat ingin mereka lihat. Dan film pun selesai. Gak tahu gue harus ngomong apa ya di film ini. Yang pasti jauhi putau, dekati alkohol. Oke, terima kasih. Saya beserta jajaran Berandal Malam pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Dadah. Thank you.